Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Oh, use this one. Good morning. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? I just have to get to the right place. Ya, dia sedang mencari file apa yang paling tepat, minta Roh Kudus untuk ya memberikan firman yang tepat untuk kita sekalian. Selamat datang Pak Pendeta Robert. Ya. So we'll see how I'm Bruce Peters, by the way. From Canada. The middle of Canada. And we're glad to be in Indonesia again. Ya, sekali lagi memang jauh tempat kami dari Kanada, tetapi sekali lagi terima kasih kami ada di Indonesia saat ini. I go to twice a year to different countries and Setiap tahun saya selalu pergi mengunjungi beberapa negara yang berbeda. I try to put Indonesia on that list when I can. Ya, saya selalu menaruh Indonesia di list kami. Jadi ada daftar sekian banyak negara dan setiap kali di halaman itu ada nama Indonesia saya taruh di sana. So on this trip I was asked to teach the mission of Luke, like in other words, what principles are there in Luke for missionaries? Ya, pada tahun ini saya diminta untuk mengajar dari kitab Lukas bagaimana prinsip-prinsip misi yang bisa didapatkan dari kitab Lukas itu. And since Luke also wrote Acts, the people where I'm going next in Myanmar asked me to do the missions, principles, and acts. Ya, dan saya juga belajar bukannya kitab Lukas tapi juga kitab Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena minggu depannya lagi, 2 minggu dari sekarang, kami akan ke Myanmar dan kami akan mengajar kitab Kisah Para Rasul di Myanmar. So the principles are very similar, but the teaching of Jesus is in Luke, and the carrying out of that by his disciples is in Acts. Ya, jadi Bapak Ibu secara prinsip misi itu hampir sama antara kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Kalau kitab Kisah Lukas itu bagaimana Tuhan mendorong ya murid-muridnya untuk melakukan misi, tetapi di kitab Kisah Para Rasul murid-murid tadilah yang akhirnya melakukannya. So we'll see how much we cover today. Ya, kita tidak tahu berapa banyak yang bisa kita ambil, kita sampaikan dari apa yang sudah kami siapkan. But pastors are disciples, missionaries are disciples. Tetapi jangan lupa, missionaries, church planters, all have basically the same task, but it's sort of the beginning and the carrying through. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya harus kita pahami pendeta itu atau hamba Tuhan itu adalah juga murid, misionaris itu juga adalah murid, ya. Misionari dan pendeta, gembala dan sebagainya sebenarnya punya tugas yang sama, yaitu bagaimana kita bisa mengerjakan misi untuk kemuliaan Tuhan. And Jesus very quickly goes from his baptism and the beginning of his ministry to having large crowds follow him. Ya, kalau saudara membaca kitab Lukas, maka cepat sekali ya, Yesus lahir, kemudian dibaptis, langsung dia menghadapi sekian ribu orang untuk diajarnya. Itu kalau saudara membaca kitab Injil Lukas. And within the crowds, there are followers who are trying to get out as often as they can to see Jesus. Ya, jadi orang-orang banyak itu sebenarnya juga berusaha untuk mendapatkan kesempatan sesering mungkin berjumpa dengan Yesus. Saya bisa bayangin Bapak Ibu, kalau ribuan orang punya keinginan untuk secepatnya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, ya, sesering mungkin bertemu. Wah, inilah yang terjadi di dalam kitab Lukas. And among those followers, we have ones who are considering themselves disciples, ones like Andrew who heard John say, "This is the one I'm talking about," and said, "Then we must get close to him and learn." Ya, dan suatu saat misalnya Yohanes Pembaptis berkata kepada Andreas dan juga kepada saudara yang lain, mengatakan ini loh apa yang ditulis dalam Alkitab itu, dan pada saat itu juga mereka langsung mengikut Yesus. And then there are those among the disciples who take another step. Peter, James, and John left the boat. Matthew left his desk in the tax collector's office. Bapak Ibu, di sisi lain kita masih ingat bahwa Petrus, Yakobus dan Yohanes
kemudian setelah dia menangkap ikan, 2 perahu penuh dengan ikan hampir tenggelam, tapi langsung ditinggalkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang pekerjaannya menjala ikan, sudah dapat ikan tapi ditinggalkan. Untuk apa? Mengikut Yesus gitu. Kemudian di sisi lain, pasal berikutnya di mana Yesus ketemu dengan Lewi, ketemu dengan Matius, dia lagi di kantor pajak itu kan, ngitung uangnya begitu banyak itu ya. Ya, enggak tahu mau dipersembahkan ke GKI atau gimana, saya enggak tahu ya. Ya ngitung uang begitu banyak, tapi setelah itu langsung ditinggalkan juga dia. Untuk apa? Ngikut Yesus gitu. Wah, jadi 2 kelompok orangnya berbeda, tetapi mereka punya komitmen yang sama, meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Jesus early on invites people to follow him. Some of the friends of those that wanted to follow him. Ya, jadi ada kalanya Yesus secara langsung meminta orang-orang untuk mengikut Yesus, tapi ada juga kesempatan, saya sudah ketemu Yesus, kamu ikutlah dia. Ya. And then there comes a time when he formally chooses 12 to be his followers that he is going to spend extra time with. Pada akhirnya perjalanan kitab Lukas, pada akhirnya kita tahu bahwa Yesus pada akhirnya memilih 12 orang untuk selalu mengikuti dia. And we know that he spent even extra time with Peter, James, and John. Ya, lebih daripada itu, Yesus bukan saja memberikan waktu yang cukup untuk ke-12 murid, tetapi dia juga menambah waktu untuk bertemu dengan 3 orang yang spesial, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. They got to see him at the Transfiguration, and they also got to be with him hearing his prayers at the last Ya, moments. jangan lupa 3 orang ini juga diajak oleh Yesus untuk naik ke Bukit Tabor untuk melihat pada saat Yesus dimuliakan, ya, ditinggikan. Kemudian jangan lupa juga 3 orang juga diminta untuk mendampingi saudara sama Tuhan pada saat Yesus berdoa secara serius karena dia harus menghadapi meminum cawan atau disalibkan itu. There's also a group of 70 or 72, depending which translation you read, that he sends out very similar to that smaller group. Ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau intinya sebetulnya kalau bicara tentang misi, sebetulnya maksudnya begini. Jadi 3 orang murid itu yang dekat sama Tuhan juga diutus untuk menjalankan misi, 12 orang itu juga diutus untuk melakukan misi. Jangan lupa ada 70 orang juga kan? Ya, walaupun di dalam bahasa Inggris ada 72. Saya tidak tahu mana yang terjemahan yang benar ya. Ini tanggung jawab ketua nanti bisa ngecek yang benar 70 atau 72. Ya, kalau di Indonesia 70, kalau di bahasa Inggris 72. Itu juga diutus untuk menjalankan misi. And those are also intentional because when they come back, he gets them to report and he checks what they're thinking and he makes sure they know what they should be thinking. Ya, menarik luar biasa Bapak Ibu, setelah mereka pergi, biasanya mereka bertanggung jawab untuk memberikan laporan, gitu ya. Saya percaya sudah punya di KPKP gitu kan, pergi terus kasih laporan juga. Nah, ini juga begitu. Mereka setelah diutus, mereka juga diminta untuk memberikan laporan. So I'm guessing those are also within the 120 that were there when the Holy Spirit came upon them. Ya, dan saya percaya bahwa mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka pergi. We know one other group that was with that bunch. Sorry. We know some of the other people that were with that group. Ya, apakah ada grup-grup yang lain yang kita tahu selain grup-grup tadi? Can you think of who I'm thinking of? Ya, apakah pernah Anda berpikir kira kelompok mana? 3 orang tadi, 12 orang, 70 orang, kira ada kelompok mana lagi? Yang kira-kira diminta Tuhan juga untuk menjalankan misi. So now they have to think and give an answer. Ya, dia lihat nih Bapak Ibu berpikir keras luar biasa, pasti akan memberikan jawaban nanti. Ada ide? Dekat lah ya, 120 kan? 120. Yeah, but who was part of it? I missed one piece. What piece do we know? Ya, jadi ada bagian lagi yang dia missing ya, dia ya. Tadi betul sebetulnya ada, jangan lupa ada 120 juga kan pada akhirnya. Let's continue. Yeah. Okay. Ya, 70 orang, there's as appear two by two, ya. Yeah, he sent them 2 by 2. Ya, dia diutus 2 pasangan-pasangan. At the beginning of one of the chapters it says, and there were some women with him. Jangan lupa bahwa sebetulnya waktu itu kan ada juga wanita kan? Satu kelompok yang lupa di waktu Yesus bangkit, kemudian ada wanita juga kan? And they began to include people like the mother of Jesus. Dan juga adalah ibu daripada Tuhan Yesus Kristus. They included people from that had money and that could finance part of the trip of the apostles. Ya, jadi ada ibu-ibu yang selalu bersama-sama dengan murid-murid.
Ada wanita-wanita yang bersama-sama dengan murid. take care of some of the traveling Jadi needs. maksudnya Bapak Ibu tadi kan jumlah 3 orang tadi kan laki-laki, 70 orang juga laki-laki, 12 orang juga laki-laki. Nah, ada sesuatu yang belum belum tersampaikan, yaitu ada kelompok wanita-wanita. Ya, maka kita bersyukur ada wanita-wanita di sini kan. Jangan pernah mengabaikan kan. And 5 in particular are named as being the ones that first went to the tomb. They were going to take care of Jesus, make sure he was properly buried, but no, they got to properly witness the fact that he was alive. Ya, jadi wanita-wanita justru yang pertama kali datang ke kubur Yesus untuk menjadi saksi bahwa Yesus bangkit daripada kematian. Wanitalah yang pertama kali. Ya, yang pria lagi masih tidur. Ya. So I just want to broaden your thinking about who are the disciples that Jesus is training in Luke. Ya, jadi pertanyaannya sekarang murid seperti apakah yang ditraining oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kitab Lukas? This would have been very unusual in the time that women were the ones who were the main key first witnesses of an event as important as the resurrection. Ya, jadi sebetulnya Alkitab luar biasa ya. Paling tidak Lukas mau menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya wanita itu begitu penting perannya di dalam menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Not so unusual that there were women of means who could help finance things. Ya, jadi Bapak Ibu ngasihan Tuhan, tugas wanita itu luar biasa ya. Dalam konteks pada waktu itu dia orang yang pertama kali menyaksikan bahwa Yesus bangkit daripada kematian dan juga urusan mungkin finance dan lain sebagainya. So some of my teaching this week has been principle by principle. Ya, kita akan memikirkan prinsip demi prinsip. But I thought this morning I would perhaps choose a chapter and start there. Ya, kita akan memulai dengan dua pasal. So I'll start with a little paragraph. Ya, dengan We're going to use chapter 9. kita akan menggunakan pasal yang ke-6, pasal 9. It sort of summarizes what's being taught in 7 to 9. Ya, jadi sebetulnya itu adalah kesimpulan daripada pasal 7, 8 dan 9. And one of the commentary writers says this of chapter 8. Ya, bahkan ada komentar mengatakan sebetulnya pasal yang ke-8 itu yang utamanya. Chapter 8 had to be in Luke for it contains the very philosophy or thinking of Jesus' ministry. Ya, jadi itu adalah filosofi daripada bagaimana Tuhan berpikir tentang misi. This is where we first see those who are going to be involved in his ministry. Sorry. This is where we first see those who are going to be involved in his ministry. Ya, jadi bagaimana kita ini bisa involve, bisa terlibat di dalam pelayanan. In verse 1 to 3, there are those women who serve as patrons and take care of the mission team. Ya, jadi ada seorang wanita juga yang memperhatikan atau menolong misi. And we have the place in the chapter where his brothers come going like, "What are you doing here? Come home with us. You're just being silly." Ya, jadi ada juga orang katakan, kamu siapa kamu? Ayo ikutlah sama saya. And Jesus defines the true family, those who hear and obey. Ya, jadi Yesus juga menolong keluarga-keluarga untuk mengikuti dia dan mentaatinya. And it's to these followers as well as the crowds that Jesus gives the parables about how they are to respond to his teaching if they want to be part of his family. Ya, jadi bagaimana keluarga-keluarga itu juga bertanggung jawab. So in chapter 9, you can see that he's really focusing in on the disciples. Ya, jadi pasal 9 Yesus fokus kepada murid-muridnya. You have to get it moving here with me. No need to depend this one, just what you want to. Ya, pasal 9. He takes and gets them to spend time with him, right? You cannot teach somebody how to be a disciple without spending time. Ya, And we can't. Bapak Ibu ini memberikan contoh, Yesus memberikan waktu yang cukup untuk murid-muridnya supaya mereka benar-benar menjadi murid. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa memuridkan jemaat kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk mereka. Ya, itu sederhana sekali. Tidak mungkin, impossible, sepinter apapun kita, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memuridkan orang lain kalau kita tidak menggunakan, spend waktu yang cukup untuk mereka. And we cannot really do our task if we don't spend that time with him to keep being immersed in his word so that we are focused on the main things he wants us to give out to others. Demikian juga Bapak Ibu, tidak mungkin juga kita bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri tidak menggunakan waktu yang cukup untuk Tuhan supaya Tuhan terus-menerus memuridkan kita sehingga pada akhirnya kita bisa memuridkan orang lain. Bayangkan Tuhan saja perlu waktu gitu Bapak Ibu untuk memuridkan mereka bertahun-tahun ya.
apakah kita perlu 3 bulan saja untuk menjadikan orang menjadi murid Yesus yang luar biasa? Kan impossible. Kira-kira gitu lah ya idenya. As he comes to this time, he's approaching the time when he's going to start heading for Jerusalem, his final trip. Ya, pada saat ini dia sedang memikirkan, melihat jauh ke depan, yaitu ke Yerusalem. And he gives the crowd some teaching, and then he kind of turns to the disciples and says, by the way, you're going to suffer and be persecuted just like me. Ya, kemudian dia di dalam perjalanan itu Yesus mengatakan kamu akan menderita, ya, kamu akan ditangkap, akan dianiaya, sama juga seperti saya, kira-kira gitu ya. They're probably expecting that he's going to be telling them how when this Messiah takes over, what kinds of seats they're Padahal going to pada have. saat yang bersamaan murid-murid berpikir ini Yesus adalah Mesias yang nanti akan menjadi raja yang akan membebaskan kita dari penjajahan orang Romawi itu. Tapi kali ini kok justru kita mendengar bahwa dia akan menderita dan nanti kita juga akan menderita. He says, if you're connected with my name, you don't expect to be a ruler of the people. You expect that you are going to be treated the same way that people treat me. Ya, jadi kalau kamu sungguh-sungguh menjadi muridku, jangan kamu berharap menjadi penguasa-penguasa, menjadi raja-raja, tapi kamu akan mengalami seperti apa yang aku alami. I reminded the third year students yesterday, as we were having a missions class, that they need to remember that we are sent out in God's authority. Bapak Ibu, kemarin saya ajak ke Pelita Dunia dan dia sharing di kelas yang kesimpulan daripada itu yang dia ambil adalah ingatlah selalu bahwa kita diutus dengan otoritas dari Tuhan gitu ya. Kita diutus ini dengan membawa otoritas dari Tuhan. It's a spiritual authority. Ya, dan ini adalah otoritas secara rohani. So as he sends his disciples out to these towns to give the message ahead of him to prepare people, he tells them, I'm giving you my authority. Ya, pada saat dia menyuruh murid-murid untuk pergi menjalankan misi, dia mengutus dengan otoritas. I want you to proclaim the arrival of the kingdom of God and this new age of salvation that's coming. Ya, saya ingin kalian berkhotbah tentang kerajaan Allah dan keselamatan sudah tiba. And for them that included healing and casting out demons. Dan di dalam itu kamu bisa juga menggunakan kuasa untuk mengusir setan-setan. And so he sent them out and had them come back and report. Dan setelah mereka menjalankan itu, pada akhirnya mereka kembali kepada Yesus dan memberikan laporan. And he was beginning to go village to village. Dan sebelum itu mereka pergi dari desa ke desa, dari desa ke desa. Ini cocok sekali dengan GKIN ya, pergi ke desa-desa untuk melayani pekerjaan Tuhan. This is where they cross over into the word apostles or sent ones. Okay. The 12 are called sent ones. Ya, jadi sebetulnya yang 12 murid itu adalah kelompok pertama yang diutus di Tuhan. At this point, it doesn't have that full meaning that we see it take on as these 12 establish the church and go out and preach in Acts. But it's the beginning of that. You are the 12 I chose, and I'm calling you sent ones. I'm going to send you, and we'll see later what happens. Ya, jadi kelompok 12 murid adalah kelompok yang spesial, kelompok yang pertama yang diutus oleh Tuhan. So they go out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Ya, mereka disuruh memproklamirkan kerajaan Allah. There's some other instructions included in that section. We're going to spend a little time on those. Ya, instruksi yang berikutnya adalah they were supposed to just take the very minimum, especially that first 12. They were supposed to get out there, do the job, and don't worry about carrying a big backpack. Just go. Ya, jadi instruksinya menarik Bapak Ibu kepada 12 murid, pergilah kamu, beritakanlah Injil. Tidak usah khawatirlah dengan tas apa yang harus kamu bawa, barang-barang apa, bawaan yang tidak usah khawatir tentang itu semua. You'll stay with whoever will take you in. Sorry? You'll stay at whoever's place takes Ya, you dan in. kamu tinggallah di tempat di mana kamu berada di sana. Ya, kalau ada orang buka pintu, kamu tinggallah di sana. Tidak usah khawatir tentang hotel di mana kamu tidur, kira-kira gitu ya. Udah, kemana saja kamu di situ ya, You just tinggallah di focus situ. on getting the word out. Ya, jadi pergilah kemana dan tinggallah di mana. Of course, that means you have to depend on God for everything, right? Ya, itu berarti apa Bapak Ibu? Sebetulnya itu gambaran bahwa kalau kita menjalankan misi, kita harus depending kepada Tuhan saja. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Bukan bergantung kepada uang saku kita berapa, bukan bergantung kepada alat transportasi kita apa. Itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Oh. God has begun the reign, and they are going to tell about it.
Ya, jadi aminnya agak terlambat ini Pak Perin. Now, if you were a teacher at that time and you went around, you would be looking not necessarily just for, whoever was going to be kind to you. And, the first one that invited you in, you went with them. You might be looking, well, where can I get a little extra money? Where can I be really comfortable? That was the image of a secular teacher of the time traveling from village to village. Ya, Bapak Ibu memang ternyata dia punya pemikiran pada waktu itu juga ada guru-guru yang yang perjalanan sama. Jadi gini, Bapak Ibu, jadi Tuhan mengutus murid-murid pergilah kamu ke kampung-kampung dengan instruksi tadi. Sebetulnya di sana juga sudah ada guru-guru Farisi yang juga pergi ke kampung-kampung saya. Tetapi mereka pikiran kemana ya orangnya, di mana ya orang yang saya bisa layani dan bisa menggaji saya, kemanakah orang yang bisa saya layani yang nanti akan memberikan uang kepada saya. Nah itu konsep dunia pada waktu itu seperti itu. Tapi sekarang kamu jangan niru itu gitu ya. Bahkan dikatakan jangan bawa 2 sepatu, 3 sepatu kan lain. Kalau kita pergi kan 17 sepatu kita bawa kan. Ya itu ya saya enggak tahu lah. Biasanya yang ngomong gitu biasanya. Ya. Jesus says, no, you are a not-for-profit organization. Ya, Tuhan katakan tidak, kamu jangan lakukan itu, ya, jangan seperti itu, ya. Makanya tak kasih regulasi, tak kasih aturan sekarang, ya. Instruksinya begini. In verse 4 he says, you need to be content with your situation. Dan kamu harus merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apa do yang not ada. worry about those living Ya, accommodations. jangan khawatir tentang apa-apa, ya. Jangan khawatir itu, gitu ya. He comes to this back to it later on, so I have to be careful which are the two situations I'm talking about. He does not want them, looking for a finer house to move to. Ya, He says, when you come and you find somebody, you stay there until you leave. Bapak Ibu, instruksinya itu adalah pokoknya kamu pergi kemana saja dan orang kebuka pintu, kamu tinggal di situ. Ya, jangan milih-milih tempat yang, saya akan tunjuk ini yang kaya itu, ya, atau apa tidak. Jadi di mana orang bukakan pintu, ya sudah, masuklah ke situ, tinggallah di situ, makanlah di situ. This is not about staying a long time. This is a Karena apa? shorter stay, but Karena ini still. bukan berbicara tentang tinggal yang lama. Ini hanya tinggal sementara saja. Karena tadi diutus dalam durasi waktu tertentu, gitu ya. Maka juga cukuplah kamu tinggal 2 hari, 3 hari, atau apa dan seterusnya. The whole ministry is about others, about you, not about me. Ya, jadi sebetulnya bicara tentang pelayanan itu tentang engkau, tentang kamu, bukan tentang saya. Why is reporting important? Nah, sekarang Bapak Ibu pertanyaan, kenapa ya murid-murid harus memberikan laporan ya? Ya, kenapa kok orang harus memberikan laporan padahal Tuhan mungkin sudah tahu kan apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan. It says when the apostles returned, they told Jesus everything they had done. Ya, pada akhirnya ya murid-murid yang datang dan memberitahu apapun juga yang terjadi atau apapun juga dilakukan disampaikan kepada Tuhan. And he slipped away to a nearby town to just spend some time with them. Ya, dan waktu itu khusus juga Yesus menerima mereka dan Yesus memberikan waktu yang cukup untuk mereka memberikan laporan. I'm thinking Jesus was going to affirm a lot of what happened on that trip. Ya, jadi sebetulnya kemungkinan besar Tuhan itu kepingin memberikan konfirmasi dari tadi instruksinya seperti apa, kemudian mereka sudah menjalankan, kemudian mereka akhirnya berangkat dan Tuhan akan menunjukkan, oh betul kan yang aku sampaikan dulu, oh betul kan yang sampaikan dulu kalau itu kira-kira idenya seperti itu. In John there's a chapter as Jesus is getting ready to go and he says, you've been depending on me for your needs and I've been filling them. Ya, jadi selama ini kamu bergantung kepada aku dan betul kan aku memenuhi juga kan segala kebutuhanmu gitu ya. Selama itu kamu jangan bergantung kepada ini kepada itu, bergantunglah kepada Tuhan saja dan sekarang kamu mengalami. Buktinya apa? Laporanmu itu kan persis. He says you're going to now pray to my Father in my name and he will answer you. Ya, jadi di dalam kitab Yohanes dikatakan kamu berdoa atas nama Bapakku gitu ya dan Bapakku memberikan jawaban atas doamu itu. And that's about the place where John also introduces that Jesus is going to send the Holy Spirit. Ya, dan pada saat itulah case di mana Tuhan pada akhirnya mengirimkan Roh Kudusnya. But you can imagine here, every day the 12 are together helping Jesus do his thing, and now he says, now you go out by yourself. Ya, Bapak Ibu, sekarang coba bayangkan kalau kita ini 12 murid ya, yang selama ini membantu Yesus, ikut Yesus kemana, yuk kita pergi, kita ikut. Nah, kali ini Yesus membuat keputusan, kamu sendiri yang pergi sekarang.
Kamu sendiri sekarang yang melayani. Selama ini kamu melayani aku kemana saja, bantu aku, tapi sekarang kamu lakukan sendiri. So this is one of the first times they're getting used to, how do I live life as a follower, but without the leader right there visible beside me. Ya, jadi selama ini sebagai pengikut, saya ikut bersama dengan guruku, bersama-sama, tapi kali ini saya tetap menjadi pengikutnya, tetapi saya tidak bersama lagi dengan guruku, gitu. Jesus continues to train. Yesus terus-menerus memberikan pelatihan. He does a lot of example by doing it in their presence. He also involves them in what he does. Ya, Tuhan memberikan contoh bagaimana melakukan sesuatu dan Tuhan juga melibatkan mereka untuk melakukan sesuatu. One of our tasks is to go and make disciples, right? Salah satu tugas penting kita adalah pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa muridku. And we need to do some of the same things Jesus did, to have some people really close to us that we take on and mentor, and a larger group that we mentor, the elders of the church, for instance. Ya, Bapak Ibu, kita juga harus memberikan meniru ya pola Yesus Kristus itu. Yesus Kristus benar-benar memberikan perhatian kepada orang-orang yang dekat sama Dia. Nah, Bapak Ibu, saya pikir saatnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan memberikan perhatian kepada orang-orang yang dekat dengan kita supaya mereka itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin di tempat kita melayani. And doing things with them and sending them out on jobs is part of that. Ya, dan melatih mereka, mengutus mereka untuk melayani atau terlibat dan pelayanan tanpa harus ada kita bersama dengan dia, itu juga salah satu bentuk pelatihan yang penting sekali. Kenapa? Biasanya kalau pengurus gereja, saya amati di tempat saya, kalau saya ada di sana, makin bergantung kepada saya. Ya, tetapi pada saat saya tidak ke sana, ya udah pasti dia sendiri kan, saya ada di tempat yang lain. So Pastor Namala in southern India has followed this pattern in particular with his elder couples. Ya, di India juga ada satu hamba Tuhan yang melakukan pola yang sama seperti yang dilakukan Yesus Kristus. Over a period of years, he makes a regular pattern of using 2 nights a week for going out and preaching in a village that doesn't know anything, or where he's developing the knowledge of Jesus. Ya, jadi mereka melatih dirinya untuk pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, kemudian memberitakan Injil 2-3 hari di sana, dan juga pindah ke tempat yang lain. He usually has one pastor that's an assistant to him that he's training, but for those nights he takes 1 or 2 of the couples that are in the elders and takes turns until he's got all 24 to the point where any one of them will come with him when he does that and know what they need to do. Ya, jadi pendeta ini selalu membawa 1 atau 2 orang ya untuk dilatih bersama-sama, kemudian pindah lagi kepada kelompok yang lain, pindah ke kelompok sampai pada akhirnya 24 orang itu punya pengalaman untuk mengikuti pelayanannya dan siap untuk diutus sendiri-sendiri. So let's read chapter 9 verse 12 to 14. Mari kita membaca pasal 9. Lukas pasal 9. Chapter 9 verses 12 to 14. 12 sampai 14 ya. Kitab 9 12 sampai 14. Luke chapter 9. Yeah, we're going to start in verse 11 already. Verses 11 to 14. 11 to 14. Ya, kita baca mulai ayat 11 ya, 11 sampai 14 ya. Lukas pasal 9. Kita baca 1 2 3. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan voice is not very clear.
So we're up to 12, right? Or 14. 14, ya. Yep. Okay, so here's the scene. Ya, sekarang kita bisa melihat di sini. After he spends this little bit of time with his disciples, the crowds catch up with him again. Ya, pada saat dia menggunakan waktu untuk bersama dengan ke-12 muridnya dan seterusnya, lalu dia kembali berurusan dengan orang banyak. And he allows them to stay and he teaches. Ya, dan dia punya kesempatan untuk mengajar orang banyak itu. And then he goes around healing those that are sick. Sorry. And then he goes around healing those that are sick. Ya, dan pada akhirnya Yesus juga memberikan kesembuhan kepada banyak orang, ya, ke sana kemari. So the disciples, being the one that were taking care of things, they're looking at their watches. Well, they didn't have a watch, but it's the late afternoon. People are going to be expecting to eat. Ya, jadi mungkin bisa bayangin orang banyak di sana dan ini sudah mulai siang dan mereka berpikir, wah ini waktunya jam makan ini. Ya, sama seperti sekarang ini ya. Ini sudah mulai lihat jam, wah ini sudah mulai jam makan ini. Ya. Let them spread out and find food for themselves. Ya, terus harusnya mereka tunggu-tunggu. Kapan ini Tuhan suruh kita bubar ini, cari warteg di sekitar ini. Kira-kira mungkin pikiran mereka begitu ya. Ya, ya. If your guest doesn't leave by supper time, who's responsible to feed them? Ya, jadi itu yang ada di pikiran banyak orang pada waktu itu. Karena waktunya sudah begitu. There's a trouble. There's 5,000 guests, just men. Tetapi yang menjadi sekarang masalah lah ini saya lihat ada 5.000 orang laki-laki nih. Ya, apa yang akan terjadi nanti? So Jesus says, okay, I want your answer. You feed them. Ya, kemudian tiba-tiba mungkin Tuhan juga tahu ya pikiran mereka kan? Pikiran orang-orang itu, wah kita kapan nih makannya di mana? Tahu langsung Tuhan jawab, oke, kamu semuanya harus kasih makan. Wah, bisa bayangkan ini. Ya hari ini tidak apa-apa, seperti mungkin 100 orang. Kalau 5.000 orang, saya tidak bisa bayangkan ya. So we don't know if they went out and checked for food then, or they had already checked, and they go like, we checked. There's 5 loaves and 2 fishes. Ya, That's kemudian ternyata oke, kita langsung suruh makan. Ya udah, langsung pergi ke dapur dulu dong, atau pergi ke mana? Cek loh, ini hanya 5 roti sama 2 ikan. Kasihlah buat Tuhan, hanya 5 roti sama 2 ikan saja. Do we need to go out and buy that food? Nah, Like, kemudian that will be a tawarkan big job. It's Ya. going to take us a while. Ya, Tuhan, apakah kami harus pergi ke sana, ke pasar sana untuk membeli makanan supaya bisa kasih makan kepada mereka? So he got them involved, and then he says, okay, I have an answer for you. Ya, sebetulnya mereka sudah mulai terlibat kan dalam proses Yesus memberikan makan itu kan. Paling tidak dia tunjukin, ini 5 roti Tuhan, ya, ini 2 ikan, atau boleh enggak ya saya pergi untuk cari cari makanan dan sebagainya. Tapi akhirnya Tuhan katakan, oke, saya lah yang mengatasi ini. Saya enggak yakin kamu sanggup mengatasinya. Maka sekarang saya akan mengatasi masalah ini. So he says, get them to sit in groups of about 50 Nah, each. sekarang kamu gini aja lah, enggak usah pergi ke pasar cari makanan ya. Sekarang kamu atur saja kelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Nah, itu bentuk daripada Tuhan itu melibatkan mereka. Bapak Ibu perhatikan, gereja yang benar itu adalah kalau kita selalu bisa melibatkan sebanyak mungkin orang di dalam kegiatan apapun juga. Ya. Dan Yesus kasih contoh di sini. We know the men had families, but just based on the men, there'd be 100 groups of 50. Ya, jadi kalau kita pikir 50-50, bayangkan Bapak Ibu, berarti akan ada 100 grup 50-50 gitu ya. Pak Soeharti tolong pikirkan, ini kalau ada 100 grup 50-50, satu di sini, 2 di kuburan sana, 11 di mana, saya tidak tahu di mana lagi Anda akan tempatkan, pikirkan itu ya. Wah, 100 grup. Ya. So this would be easy to count them, but also easy to get food to them because you'd have places to walk. Ya, jadi mungkin juga, nah ini menarik juga nih, saya baru gini, menarik juga nih, disuruh 50-50 kan, mungkin mereka berpikir, oke, kalau 50 gampang ya, jangan-jangan nanti Petrus bawa kelompok 150 untuk pergi ke warteg ke sana, yang satu mungkin bawa 50 pergi ke warteg sebelah, nah mungkin itu idenya, karena disuruh kelompok-kelompok kan, ya. So now read verse 15 to 17. Ya, sekarang kita lanjut ayat 15 sampai 17 ya, Bapak Ibu di pasal yang sama ya, ayat 15 sampai 17 ya, 1, 2, ya. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Wah, luar biasa. Luar biasa. Notice there was a basket of leftovers for every disciple.
Ya, Bapak Ibu, dia langsung katakan ada 12 bakul kan sisanya, dan ada 12 murid yang kerja keras kan, ya kemungkinan besar masing-masing dapat gitu ya. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, sudah luar biasa dipakai Tuhan, dapat bonus lagi, 1 keranjang masing-masing ya. Amin ya, Ibu. We started out with less than one thing per apostle, and we ended up with a basket for each apostle. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya 12 murid hanya tinggal 5 roti dan 2 ikan, tapi setelah mereka melibatkan di dalam pelayanan, masing-masing 1 bakul. Luar biasa. Ya. Berharap itu terjadi di GKIN. Ya. Amin. This miracle has a few teachings for us. Ya, jadi apa pelajaran yang kita dapatkan dari mujizat ini? The main thing is if God can provide a little thing, a big thing, like food for that many people, He can provide for us as His followers. Bapak Ibu, kalau Tuhan sanggup memberikan makan sekian banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, maka percayalah Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita sekalian. Amin. Dia sanggup seberapapun juga nilainya. Maybe it's miracles of gifts at the right time, or somebody in your congregation that comes alongside at the right time. In our case, we were reminded of Exodus. The things that we buy, even if they're used, last a long, long, long time, much more than we would expect. And we count that as God's care. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan ya mencukupkan kebutuhan kita, tetapi Tuhan tahu persis bagaimana melakukannya. Bisa dengan cara mengirimkan jemaat, ya, bisa juga mengirimkan teman kita, bisa mengirimkan siapa juga, atau mungkin barang-barang yang mungkin dulu pernah kita punya, ya, kemudian tidak ada nilainya, tahu-tahu itu bernilai besar. Bapak Ibu di anggota jemaat saya, Bapak Ibu menemukan satu tempat alat, saya tidak tahu alatnya apa, kayak untuk ngecek tingginya listrik gitu ya. Dia pikir mau buang saja, tapi tahu kemudian di-upload, tiba-tiba ada orang mau beli dan laku kira-kira 25 juta. Terus kemudian setelah laku 25 juta, temannya kasih tahu, loh ini harusnya 200 juta. Dia bilang, waduh, karena saya tidak tahu, tapi 25 juta kita sudah bahagia sekali. Coba, ya ini gambarannya, Bapak Ibu. Maka simpan baik-baik barang yang ada di belakang rumah Anda. Ya. One of the messages is when we allow Jesus to take over and we surrender to Him, we will participate in miraculous things. Ya, jadi Bapak Ibu biarkanlah Tuhan yang mengatur, yang menjadi desain itu ya. Nah, biarlah kita yang melibatkan diri saja. Ya, maka Tuhan akan campur tangan dan mujizat itu selalu terjadi dengan demikian. Ya. Sometimes we don't see as many miracles as we read about in the Bible. Ya, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita mungkin kita tidak melihat banyak mujizat gitu, tapi di Alkitab begitu banyak mujizat. God still does them, and especially in new areas, but sometimes we don't see what we are, those things the crowds were seeking through, the miracles. Ya, jadi di tempat-tempat lain pun kita juga seringkali mendengar ada mujizat-mujizat terjadi. But what is the biggest miracle? Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sebetulnya kalau kita bicara mujizat, penyembuhan, mengusir setan, memberikan makan 5.000 orang, apakah sebetulnya mujizat yang terbesar dalam hidup ini? Oh, this is repentance. Repentance, Yeah. salvation from repentance. Salvation, ya, jadi keselamatan karena pertobatan. And when you are there and you see the persons move from outside to inside the kingdom, that is a huge miracle. Ya, Bapak Ibu, mujizat yang terbesar adalah kalau pribadi, lipas pribadi masuk dalam kerajaan surga. Jesus says so in chapter 10. When He sends out the 72, they come back and they say, wow, even the demons left when we prayed. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, di dalam pasal yang ke-10 dikatakan murid-murid senang sekali. Tuhan, setan-setan bisa diusir, orang sakit disembuhkan, orang lupa berjalan, gitu ya. Kan gitu kan, bahagia sekali kan melihat mujizat-mujizat seperti itu. And He says, yes. And heaven was excited about it. Ya, dan Tuhan kita kasih timpalan juga. Ya betul, malaikat pun juga bersukacita melihat semuanya itu. But He says to them, Tetapi kemudian Dia berkata, even more important is the fact that your name is written down in that book in Bapak tahu heaven. kan, tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah kalau namanya Pak Yosua dicatat di dalam kerajaan surga. Ya, jadi seringkali kita, teman-teman pendeta di tempat lain selalu bangga dengan mujizat-mujizatnya, gitu ya. The basics of salvation and growing in the Word are key
to our proclamation and to our life with Christ. Ya, jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa keselamatan dan bertumbuh di dalam iman dan pengenalan Tuhan Yesus Kristus berdasarkan firman Tuhan itulah yang terpenting. Ya. There's no question that a miracle like that really establishes Jesus' great power and authority. Ya, jadi melihat mujizat-mujizat seperti itu, saya pikir tidak ada yang bisa meragukan bahwa Tuhan itu punya kuasa, otoritas yang besar. Now, of course, when he rose again, you could see even more authority. Ya, jadi kalau kita terus-menerus kita akan bisa melihat ya otoritas yang lebih banyak lagi. So when he gives the mission to the church in Luke 24 or Matthew 28 or Acts 1:8, he's saying on my authority, that includes the resurrection, that includes the power that you saw in these miracles, that includes God himself who gave me the authority, and I'm passing it on to you and giving you a sign of it in the Holy Spirit. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lanjut sampai pasal yang ke-24 di mana Tuhan memberikan perintah untuk menjalankan misi dan disebutkan kuasa, disebutkan di dalam Markus juga demikian, dalam Matius juga demikian, bahkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke Karawang. That's why in Acts 4 Peter and John say, you've just told us we can't preach, but we have a greater authority. We can't stop preaching. He told us to keep doing it. Ya, jadi pada akhirnya kita melihat Petrus, saya pikir dia menyaksikan ya bagaimana Yesus berkhotbah dan hasilnya luar biasa, tetapi sekarang Petrus berkhotbah dan hasilnya luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat tidak? Jadi dia menjadi saksi bagaimana Yesus berkhotbah dan hasilnya luar biasa. Semua orang respect, semua hormat ya karena Yesus berkhotbah dengan kuasa. Tapi kemudian ada gilirannya pada akhirnya Petrus berkhotbah dan 3.000 orang minta dibaptiskan. Wah, itu juga bisa terjadi kepada kita sekalian kan kalau kita ngikuti pola ini. Ya. We see on this day his compassion and provision for the people. 5 minutes. Okay. Right? He spent all day with these people. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, dia selalu suka ya menggunakan waktu bersama dengan orang-orangnya, dengan murid-muridnya. Saya harap sebagai pendeta kita juga suka sekali terus-menerus bergaul dengan orang-orang kita, orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. He's giving them the knowledge they need, and then he spends a lot of time healing. Can you imagine among 5,000 plus people, how many people were disabled or sick or demon possessed? Ya, jadi Bapak Ibu kita tidak tahu karena sebelumnya Tuhan kan menyembuhkan gitu ya. Bisa tidak membayangkan ada 5.000 laki-laki dengan istri-istrinya mungkin jadi 10.000, dengan anak-anaknya mungkin jadi 15.000. Berapa orang yang sakit dari antara 15.000 orang itu? Bayangkan Bapak Ibu, kan begitu banyak sekali. Betapa maksudnya gini, murid begitu banyak melihat hari itu bagaimana orang disembuhkan. How long does it take to put on a banquet for 5,000 people? Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan juga, andai kata Bapak Ibu mereka harus pergi belanja ke pasar terdekat. Tidak tahu Pak Suhadi terdekat berapa keranjang Bapak Ibu yang harus kita belanja dari pasar itu untuk memberikan makan 15.000 orang. Coba hitung berapa keranjang, berapa truk yang akan kita pakai untuk ya kalau maksudnya kalau Yesus menurutikan, oh Tuhan kita mau belanja, oke, tak kasih uang gedebok, belanjalah kamu. Berapa keranjang yang harus dia bawa untuk memberikan makan 15.000 orang. So here's disciple number 1. I'm filling the basket. Ya, jadi murid yang pertama saya cuil itu, saya pecahkan itu, ya, okay, you go. Ya, pecahkan. Kemudian ya murid yang tadi mesti kata, oke, kamu ke sini, ya, oke, kamu sebarkan ke sana, kamu ganti ke sini, kamu ke sana, terus menerus gitu ya. Rotate. Jadi Yesus mulai gitu, kemudian dia pergi, kamu lakukan dan seterusnya. Oh, those disciples and him really worked that day to provide for the people, so the people could eat. Ya, pada akhirnya memang kita lihat bahwa Tuhan benar-benar mencukupi semua kebutuhan mereka. And who's taking the credit? It's Jesus that did the miracle, but right away, who's he using? Who's handing out the food? Ya, jadi Bapak Ibu memang yang melakukan mujizat adalah Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan memakai siapa? Pertama memakai orang yang mengatakan ada 5 roti 2 ikan, gitu ya. Dan kemudian memakai murid-murid itu dan seterusnya. Dan mungkin ada step yang berikutnya. Have you ever seen yourself as a disciple with a basket of food that you got from Jesus, that he's still multiplying to feed people spiritually?
Ya, Bapak Ibu, bukankah ada di antara kita yang punya pengalaman bagaimana Tuhan terus-menerus memenuhi keranjang beras kita gitu ya, yang tidak habis-habis gitu ya. Ada banyak story, ada banyak kisah yang kita bisa dengar seperti itu. He's still using his disciples to do his job. Ya, Bapak Ibu, dia sampai hari ini dia masih menggunakan murid-muridnya untuk melakukan pekerjaannya. Proclaiming the kingdom. Ya, yaitu untuk juga memproklamasikan kerajaan surga. Amin. Okay. It was at this time that he addressed his disciples quiet after the whole busy day, and he says, "Who do people say I am?" Ya, pada saat sudah waktunya yang begitu lelah, kemudian di dalam ketenangan, baru Yesus mulai bertanya, menurut kamu siapakah saya ini? Well, maybe John the Baptist, maybe Elijah. Dan kemudian mereka menjawab, ya mungkin Yohanes Pembaptis, ya, mungkin Elia, mungkin salah satu nabi. And then he says, "But you guys have been with me longer. What do you say?" Ya, dan kamu kan paling lama kumpul sama saya. Kamu mengatakan, orang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis, orang bilang engkau adalah Elia, orang bilang engkau adalah salah satu nabi. Nah, sekarang Tuhan bilang, kamu kan yang paling lama berjumpa dengan saya lah. Menurut kamu saya ini siapa? Aku ini siapa? And Peter is the first one who dares put it on his tongue, and he says, "You are the Messiah sent from God." Dan Petrus yang langsung mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. They're learning who this divine man is who's with him. Ya, jadi pada akhirnya Bapak Ibu kesimpulannya adalah pada saat Petrus dan semua murid mengikuti apa yang terjadi, penyembuhan, mujizat dan bla bla bla, terus kemudian pada akhirnya dia membuat satu kesimpulan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saya harap ya Bapak Ibu jemaat semua yang kita layani juga begitu. Setelah bersama-sama dengan kita bertahun-tahun, pada akhirnya ya betul, Yesus adalah anak Allah yang hidup. I think we'll spend more time after lunch. Ya, kita selesai sampai di sini dan mungkin bersamaan dengan makan, nanti kalau Bapak Ibu mau diskusi atau mau apa silakan ya. Kita sampai di sini. Tuhan berkati. Ya. Oke. Ya, oke. Salah satu dari Pak Abel bisa berdoa.